Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Lake Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas soal IPA yang berhubungan dengan penyakit pada organ ginjal ya. Salah satu organ sistem ekskresi yaitu ginjal. Nah, oke langsung aja kita mulai dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Bila kadar glukosa dalam urin 1,5%, kemungkinan orang tersebut menderita, nah glukosa itu hubungannya sama gula ya. Jadi gula darah. Nah, ini urinnya itu mengandung 1,5%. Urin yang dibuangnya itu mengandung glukosa. Nah, berarti si orang ini ya memiliki penyakit apa? Nah, kita harus tahu jawabannya apa ya. Jadi pilihan gandanya ada gagal ginjal, kemudian ada diabetes mellitus, diabetes insipidus, peradangan kandung kemih. Nah, kita pelajari dulu gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal itu berarti ginjalnya sudah rusak ya. Jadi dia tidak bisa benar-benar tidak bisa menyaring darah kayak gitu. Nah, itu tidak sangkut pautnya itu nggak cuma ke glukosa doang, tapi ke yang lain-lainnya juga. Jadi kurang spesifik ke glukosa. Sedangkan kalau yang berhubungan sama glukosa, karena ini soalnya itu pendekatan utamanya itu ke glukosa, maka jawabannya adalah diabetes mellitus. Nah, yang jadi masalah adalah di sini diabetes ada dua, ya nggak? Ada diabetes mellitus, ada diabetes insipidus. Nah, ini kalau kita masih bingung, maksudnya kita masih awam, itu biasanya kita suka bingung nih. Wah, ini jawabannya yang mana nih, Pak? Padahal jawabannya jelas diabetes mellitus. Jadi walaupun nama depannya ini sama-sama diabetes, tapi ini dua penyakit yang berbeda. Kalau diabetes mellitus itu adalah penyakit yang berhubungan sama gula darah pada ginjal. Sedangkan kalau diabetes insipidus itu adalah berhubungan dengan urin yang selalu keluar terus. Jadi orang yang kena diabetes insipidus ini bahasa sederhananya sering bolak-balik ke kamar mandi gitu. Buat apa, Kak? Buat buang air kecil atau kencing gitu. Jadi dia urinnya banyak, kemudian dia sering buang air kecil, terus dia gampang haus. Nah, itu diabetes insipidus kayak gitu. Sedangkan diabetes mellitus itu berhubungannya sama gula darah, yaitu ketika dia kencing maka air kencingnya itu mengandung glukosa sehingga penyakit ini juga sering disebut sebagai kencing manis. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus sudah hafal ya bahwa mellitus itu berhubungan sama glukosa pada urin, insipidus itu dia bolak-balik ke kamar mandi. Tapi biasanya kalau di ujian-ujian keluarnya tentang diabetes mellitus ya. Jadi jangan khawatir. Nah, terus Kak Sigit mau ngebahas juga yang D, peradangan kandung kemih. Nah, kandung kemih itu apa sih, Kak? Nah, kandung kemih itu bisa juga di beberapa buku lain disebutnya kantong kemih dan lain sebagainya. Intinya adalah kandung kemih ini adalah salah satu bagian dari organ apa tuh? Organ kelamin ya untuk menampung urin. Nah, jadi untuk menampung urin. Makanya kita tuh ya kalau misalkan pengen kencing kita masih bisa nahan dulu sebentar. Nah, nahannya itu di mana? Di sini kandung kemih karena dikumpulin di situ. Nah, kalau kandung kemih kita udah penuh sama urin, nah itu kita udah kebelet banget tuh, udah kebelet banget. Jadi kandung kemih itu fungsinya untuk menampung urin dengan kapasitas tertentu. Nah, jadi jawabannya apa nih? Yang berhubungan sama glukosa, urin, terus ginjal, sistem ekskresi. Kalau berhubungan sama glukosa, pasti penyakitnya tentang diabetes mellitus. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.